Infak itu pemberian yang sifatnya kebaikan kepada orang lain. Sedekah itu kebaikan kepada orang lain. Infak itu kebaikan kepada orang lain. Apa bedanya infak dengan sedekah? Infak itu diambil dari asal kata nunfaqof. Apa? Nunfaqof. Nanti derivasinya itu pecahannya bisa jadi infak wajib, bisa jadi infak sunnah. Infak itu dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Ini bukan yang ulun maksud infak di TPA itu ada juga kalau di TK infaknya aja. Wajib kayak itu infaknya itu. Nah, jadi infak itu adalah pemberian kepada orang lain, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Bagaimana bentuk pecahannya? Nun fa qaf, nun fa qaf. Masdar itu nanti bisa terpecah menjadi nafaqah. Orang kita menyebutnya nafkah. Maka pemberian kebaikan kepada keluarga yang sifatnya wajib, infak tadi itu disebut dengan nafkah. Apa bedanya dengan sedekah? Sedekah itu pemberian kebaikan kepada orang lain, baik yang sifatnya material atau non material. Pian memberi pakai duit, sedekah namanya. Senyum kepada saudara, apa namanya? Sedekah. Tapi kalau infak atau nafkah, pemberian kebaikan kepada orang lain, tapi bentuk realnya tuh harus ada. Makanya bolehlah memberi nafkah kepada istri. Buka tudung saja di hari ini. Mah, ujar nang bini, abahnya hari ini nafkah buat keluarga apa? Hari ini mak, nafkah buat keluarga cinta dan kasih sayang aja. Bisa lah ya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau infak nafkah itu dia harus ada bentuk realnya itu apa. Nah, nanti bentuk kebaikan kepada orang lain yang sifat materialnya itu tetap harus ada. Itu juga nanti ada yang sunat disebut dengan infak. Makanya yang paling aman itu kotak-kotak itu ditulis infak aja. Sebab kalau pian tulisnya sedekah, ini biar senyum gini. Sedekah sudah namanya. Tapi kalau infak itu harus ada duitnya. Senyum gak ada payu di sini. Harus ada duitnya. Itu satu infak. Kalau hadiah, nah infak itu pemberian kebaikan kepada orang lain dan biasanya diberikan kepada sesama mukmin, sesama orang Islam. Tapi nanti kalau namanya hadiah itu bisa diberikan kepada siapa saja. Kalau yang kita berikan itu kepada orang yang sifatnya bisa jadi setara atau lebih tinggi daripada kita, ada namanya hibah, ada namanya hadiah. Ada namanya hibah, ada namanya hadiah. Kalau yang lebih tinggi daripada kita, misalnya ada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita, sebenarnya kita ngasih dia itu dia tidak perlu, Pak, gitu. Kalau infak tadi itu atau sedekah, dia bisa jadi perlu dengan apa yang kita berikan. Kita kasih uang 500.000, alhamdulillah, makasih. Padahal bukan zakat, makasih. Tapi ada orang yang bisi duit 5 triliun, kita beri duit 500.000, kira-kira jawabannya apa? Ya, taruh aja situ. Itu hadiah, Pak. Karena kita memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Jadi kalau infak itu sifatnya ada nilai kebaikan ibadahnya kepada seseorang mukmin, material realnya itu harus ada. Tapi kalau hadiah itu lebih diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak memerlukan dengan apa yang kita berikan, tapi sebagai bentuk ta'zim, ikram, penghormatan kepada orang itu. Billah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dua-duanya. Yang terlibat itu kena semua. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Ada caranya ada. Jadi tidak usah dianul. Cara seperti itu. Baik. Oh, masih ada. Silakan. Assalamualaikum. Duit. Kan itu banyak terjadi juga penukaran mata uang asing dengan
Tenang. Baik. Sekarang gini dulu berarti supaya bisa dipahami. Apakah setiap menukar mata uang itu pasti riba? Jawabannya tidak. Jika dilakukan dengan cara yang tadi sudah disebutkan. Nah, bisa jadi riba nanti ketika tidak terjadi kesamaan dalam nilai. Maka kalau mau nanti dengan 3 cara yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana kalau mata uangnya dengan mata uang yang lain? Yang dilihat itu kan pasti ada patokan, pelasinya itu kan pasti ada. Misalnya kita nukar duit dengan real. Beda-beda nggak tukar duit itu? Beda-beda. Itu menunjukkan bahwa berarti ada angka yang sebenarnya menjadi patokan. Sisanya itu upah buat dia menjadi. Coba kita tukar duit ambil di bank, ada nggak disebutkan Pak nilai upah yang dia ambil itu? Disebutkan. Nanti kalau misalnya kita tukar di tempat yang lain, beda lagi. Jangan tukar di situ aja. Kenapa? Mata uang kita terlalu tukar di situ aja, lebih tinggi nilainya. Itu menunjukkan berarti ada nilai yang jadi patokan, yang sisanya itu jadi upah buat dia. Upah buat dia. Jadi kalau disebutkan sama enggak kalau mata uangnya berbeda? Sama aja. Hukumnya sama. Baik, tapi kira-kira sekarang pian ini adakah yang bisa penukaran duit? Nggak ada kan? Tapi sebagai konsumen yang menukar duit. Nah sekarang pernah tukar duit semua kan para jamaah? Sekarang ulun betakun, kira-kira pian ikhlas lah memberi upahnya itu. Yang kada ikhlas insyaallah. Itu adalah Allah alam. Baik, selesai zakat, tukar duit dan lain-lain. Kita masuk ke fikih hari raya. Yang pertama, ulun hendak bahas beberapa, termasuk yang sering menyebut THR-nya lah, THR-nya itu kita bahas juga di hari ini bareng. Siapa kalau tetamu orang pasti jangan kedingat lah THR-nya. Yang pertama satu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, berarti malam hari ini kalau memang sudah positif malam ini malam hari raya, apa yang dilakukan di malam qiyamul lail? Malam tadi qiyamul lail kan para jemaah? Qiyamul lail kalau ada sholat tasbih kan? Ada sholat tahajud, sholat taubat, baca istighfar, baca sholawat, macam-macam yang pian baca. Maka itu yang pian kerjakan pada saat malam qiyamul lail di malam hari raya sama kayak itu juga. Paling kurang sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Jadi malam hari ini habis maghrib yang mau berjalan silahkan. Buhan pian yang mau berjalan boleh. Yang mau main petasan boleh. Tapi tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Cuma maksudnya, ini nah ibadahnya itu tolong dijaga. Jangan sampai nanti di hari pertama ketika kita mengucapkan muwadda' ya Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan, setelah itu bebas sebebas-bebasnya. Enggak. Malam itu kita mulai, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pertanda amalan itu diterima adalah istiqomah. Man wajada thamarata amalihi ajila bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Istiqomah. Dimulai dari kapan? Malam hari ini. Yang witirnya disempurnakan sampai 11 malam hari ini kerjakan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Satu. Yang kedua, para jamaah, ini amalan dikerjakan setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Mudah-mudahan bisa hafal. 3. Disebutkan oleh Imam Al-Wanai, ada hadis yang disandarkan kepada itu, walaupun nanti diperdebatkan dalam derajat hadisnya. 3 yang dikerjakan besok setelah sholat subuh, zikirnya, mudah-mudahan hafal. Yang pertama, istighfar. Redaksinya terserah pian. Astaghfirullahaladzim boleh, astaghfirullah boleh. Berapa kali dibaca? 100. Benar-benar tapi dibacanya jangan istighfar. Astagfirullah. Berapa kali dibaca? 100 kali. Subhanallah wa bihamdih berapa kali? Satu mengatakan 100, satu mengatakan 300. Ambil yang 300. Cepat aja tuh. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Baca bercepat aja. Sampai malaikat bingung, ini orang baca apa? Suap. Yang ketiga yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun, tambahannya wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dibaca? 400 kali. 400.
nanti pakai tasbih yang digital itu aja nih. Sebab kalau pakai bacaan dikir banyak itu, kalau pakai tasbih ini, begitu tasbihnya jatuh gara-gara mengantuk,